saya Agus Widi, CPNS golongan 3, angkatan 7, nomor absen 14 dari Kabupaten Lumajang. Dalam kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil aktualisasi kami yang sudah kami buat. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang terhormat kepada Bapak Samsul Arifin sebagai mentor kami, terus Bapak Nur Hasim sebagai pembimbing kami di BPSDM, dan penguji kami Dr. Andes R. Firmansyah, dan tidak lupa Bapak Dr. Insinyur Suroyo sebagai Kepala BPSDM Regional Yogyakarta. Di sini kami akan mempresentasikan hasil aktualisasi kami yang berjudul pembuatan dan penggunaan media monopoli edukatif untuk meningkatkan hasil belajar materi bangun ruang pada siswa kelas 6 SDN Argosari 2, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang. Latar belakang dari aktualisasi ini yaitu pendidikan adalah ujung tombak kemajuan bangsa. Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat, pentingnya penggunaan media sebagai alat komunikasi siswa dan guru, pelaksanaan pembelajaran yang belum efektif sehingga menyebabkan kurangnya minat belajar siswa. Tujuan dan manfaat aktualisasi. Tujuan dalam perancangan aktualisasi. Yang pertama, mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN yang terkandung dalam akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi, yaitu yang tergabung dalam aneka. Yang kedua, menambah pengalaman dan pengetahuan tentang penggunaan media monopoli edukatif dalam melaksanakan proses pembelajaran. Yang ketiga, menjadi guru profesional dengan meningkatkan dan mengembangkan keterampilan mengajar guru di kelas. Manfaat dalam perancangan aktualisasi yaitu ada 4. 1. Meningkatnya minat belajar siswa terhadap kegiatan pembelajaran diharapkan akan berpengaruh terhadap hasil belajarnya. Yang kedua, memberi dampak positif pada diri siswa sehingga lebih aktif dan kreatif dalam pembelajaran agar dapat lebih mudah menerima dan memahami pelajaran. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pembelajaran dengan penggunaan media monopoli edukatif sehingga siswa mendapatkan hasil belajar yang memuaskan. Yang keempat, memberikan bahan masukan dalam rangka pengembangan kurikulum sekolah agar tidak terpaku dengan cara konvensional, namun harus disesuaikan dengan perubahan dalam menyelenggarakan pembelajaran yang inovatif dan menarik. Gambaran dari unit kerja kami yaitu di Jalan Wisata B29, Dusun Gedong, Desa Argosari, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang. Dan kita di sini mempunyai visi dan misi. Yang visinya adalah menuju sekolah yang unggul dan berprestasi berdasarkan iman dan takwa. Misinya yang pertama, melaksanakan pembelajaran yang efektif bagi guru dan siswa. 2. Menumbuhkan semangat keunggulan warga sekolah dalam berkarya. 3. Mendorong siswa mengenali potensi dirinya untuk meningkatkan motivasi berprestasi, menumbuhkan penghayatan terhadap ajaran agama yang dianut. Selanjutnya kita ke isu dan gagasan pemecahan isu. Isunya adalah mudahnya hasil belajar matematika materi bangun ruang pada siswa kelas 6 SDN Argosari 2, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang. Gagasan pemecah isunya ialah dengan pembuatan dan penggunaan media monopoli edukatif untuk meningkatkan
hasil belajar materi bangun ruang pada siswa kelas 6 SDN Anggosari 2 Kecamatan Seduro Kabupaten Lumajang. Di sini kita ke tahapan kegiatan. Kita mempunyai ada 7 tahapan kegiatan. Yang pertama, konsultasi dan diskusi dengan mentor terkait dengan pelaksanaan aktualisasi. Yang kedua, menyusun rancangan pembelajaran RPP monopoli edukatif. Yang ketiga, melaksanakan pretest untuk mengukur kemampuan siswa. Yang keempat, pembuatan media monopoli edukatif. Yang kelima, melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan media monopoli edukatif dan dilanjutkan dengan evaluasi. 6. Melaksanakan evaluasi dan penguatan materi. Dan 7. Menyusun laporan kegiatan aktualisasi. Di dalam kegiatan 1 kita ada 3, yaitu yang pertama dalam melakukan kegiatan kita menyampaikan rancangan jadwal aktualisasi yang sudah direncanakan kepada mentor. Yang kedua, minta saran dan masukan kepada mentor. Output atau hasil kegiatannya, jadwal aktualisasi yang sudah direncanakan dan disetujui. Yang kedua, mendapatkan saran dan masukan dari mentor. Kriteria nilai di kegiatan ini yaitu ada akuntabilitas, kejelasan target, nasionalisme, kita mengadakan musyawarah mufakat, etika publiknya sopan santun, komitmen mutunya, efektivitas dan kegiatan, anti korupsinya, kejujuran. Di kegiatan selanjutnya kita kedua yaitu menyusun rancangan perencanaan pembelajaran yaitu RPP, yaitu dalam monopoli edukatif. Yang dalam kegiatannya, 1. Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang kedua, mengajukan rancangan pelaksanaan pembelajaran kepada mentor. Output atau hasil dari kegiatan tersebut, tersusunnya rancangan pelaksanaan pembelajaran. Yang kedua, rancangan pelaksanaan pembelajaran yang disetujui oleh mentor. Dalam keterkaitan dinilai anikanya, yaitu di akuntabilitasnya, yaitu ada kejelasan target. Nasionalisme kita ada kerja keras. Etika publiknya kita ada tanggung jawab. Komitmen mutu ada inovasi. Anti korupsinya mandiri. Di kegiatan selanjutnya, kegiatan 3, melaksanakan pretest untuk mengukur kemampuan siswa. Kegiatan yang dilaksanakan, yang pertama memberikan bentuk soal pretest pada siswa. Yang kedua, mengoreksi hasil kerja siswa. Yang ketiga, mereka mendapatkan hasil pretest siswa. Output atau hasilnya terlaksananya pretest dan penilaian hasil belajar di pretest yang sudah dilaksanakan. Keterkaitan dinilai anekanya di akuntabilitasnya yaitu tanggung jawab. Nasionalismenya bersikap adil ada di sila kelima. Etika publiknya kita santun. Komitmen mutu efektif dan efisien. Anti korupsinya jujur. Kegiatan selanjutnya, kegiatan 4 yaitu pembuatan media monopoli edukatif. Dalam kegiatan kita menganalisis materi pembelajaran dan kedua desain media monopoli edukatif. Output atau hasilnya analisis materi pembelajaran dan media monopoli edukatif. Keterkaitan dalam nilai anekanya itu ada 5, akuntabilitasnya, kejelasan target, nasionalisme, kerja keras, etika publiknya, tanggung jawab, komitmen mutu, ada inovasi, anti korupsinya mandiri. Selanjutnya kegiatan kelima, melaksanakan kegiatan pelajaran dengan menggunakan media monopoli edukatif, dilanjutkan dengan evaluasi pembelajaran. Kegiatan yang dilakukan, 1. Mengawali kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya menggali pemahaman siswa. Output atau hasil dari kegiatan tersebut, yang pertama pemahaman siswa. Yang kedua, siswa menggunakan media monopoli yang sudah dibuat atas petunjuk guru.
Keterkaitan dari nilai ANK yang pertama akuntabilitas, kejelasan target, yang kedua nasionalisme yaitu keadilan, etika publiknya ada tanggung jawab, komitmen mutu di sana ada inovasi berorientasi pada mutu, sedangkan anti korupsinya adil. Kegiatan selanjutnya, kegiatan ke-6 melakukan evaluasi dan penguatan. Di sini kita tidak bisa melakukan kegiatan secara penuh karena berkaitan dengan adanya pandemi COVID-19 atau corona. Jadi kita dilaksanakannya melalui via WA yang dikirim, kita kirim soal kepada siswa, nanti siswa mengirimkan balasan, difoto hasil belajarnya, hasil ujiannya di sana difoto dan dikirimkan kembali. Yang pertama melakukan evaluasi. Evaluasi ini dengan cara mengirimkan gambar atau soal kepada siswa yang dimana nanti siswa hasil outputnya akan memberikan nilai berdasarkan hasilnya dikirim kepada kami. Kriteria penilaian di aneka yaitu target, kejelasan target, di akuntabilitasnya. Yang kedua nasionalisme, ada keadilan di sana, etika publiknya cermat, komitmen mutu ada berorientasi pada mutu, sedangkan anti korupsinya jujur dan adil. Selanjutnya kegiatan 7. Kegiatan 7 yaitu penyusunan laporan. Kegiatan pertama yang kami lakukan di sini mengumpulkan data bukti pendukung dalam laporan dari awal sampai akhir. Yang kedua melakukan konsultasi dengan mentor mengenai hasil aktualisasi kami. Yang ketiga mencetak laporan. Output atau hasil data dan bukti pendukung laporan. Yang kedua terlaksana konsultasi dengan mentor mengenai hasil aktualisasi. Laporan kegiatan aktualisasi. Kegiatan dalam ini adalah keterkaitan nilai anekanya yaitu akuntabilitas tanggung jawab, nasionalismenya ada musyawarah dan menghargai pendapat. Yang ketiga etika publiknya santun dan jujur. Yang keempat komitmen mutunya berorientasi pada mutu. Yang kelima anti korupsi, jujur dan tanggung jawab. Itu adalah kegiatan-kegiatan dari kami. Setelah itu kita dapatkan kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adanya peningkatan hasil belajar siswa sebanyak 40% dengan adanya metode monopoli edukatif pada pelajaran matematika dalam materi bahan peluang yang dilakukan oleh guru. Sarannya itu yang pertama penerapan nilai-nilai dasar ASN. Dalam hal ini ada guru dapat melakukan di lingkungan kerja. Yang kedua, bagi guru lain bisa turut berperan aktif dalam menggunakan media. Yang ketiga, pihak sekolah disarankan untuk memfasilitasi pengoptimalan pembuatan media dalam pembelajaran. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.